Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurniasi dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor posisi, vektor satuan, menyatakan vektor pada bidang, sifat-sifat aljabar vektor pada bidang, panjang vektor pada bidang, vektor satuan pada bidang mata pelajaran matematika peminatan. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Vektor posisi suatu titik adalah sebuah vektor yang pangkalnya di titik koordinat atau titik 0,0 dan ujungnya di titik tersebut. Misalnya saya punya contoh seperti ini. Jadi gambar ini memiliki sumbu X dan sumbu Y. Dan terdapat 3 garis di sini, yaitu garis AB, garis OP, dan garis CD. Kalau kita lihat, garis AB dan garis CD saya coret. Kenapa? Karena kedua garis ini ujung pangkalnya bukan merupakan di titik koordinat. Jadi, ini bukan merupakan vektor posisi. Sedangkan yang OP ini adalah disebut sebagai vektor posisi suatu vektor. Kenapa? Karena titik pangkalnya ada di titik koordinat atau titik 0,0 dan titik ujungnya ada di titik P. Nah, vektor posisi sebuah titik P dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Jadi, P ada bentuk garis panah di atasnya. Sebagai contoh, misalkan vektor posisi sebuah titik P 4,2. Berarti vektor posisi titik P ada di sumbu X4 dan sumbu Y2. Dari gambar di samping, yang termasuk vektor posisi yaitu garis OP. Dengan demikian, secara umum, vektor posisi sebuah titik bisa dituliskan seperti ini. Jadi, harus ada komponen X dan Y. Karena masing-masing titik itu kalau di dua bidang X, Y seperti ini, itu harus punya berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Kemudian, vektor satuan. Vektor satuan ini adalah vektor yang besarnya satu satuan. Nah, dalam suatu bidang dua dimensi, terutama vektor satuan yang searah dengan sumbu X ini dinyatakan dengan I yang memiliki titik yang menyerupai topik. Dan vektor satuan yang searah dengan sumbu Y dinyatakan dengan J. Sehingga setiap vektor dapat dinyatakan sebagai vektor posisinya seperti ini, yaitu A vektor satuan I ditambah B vektor satuan J. Jadi, I dan J menyatakan vektor satuan, sedangkan A dan B-nya menyatakan berapa nilai X dan Y-nya. Baiklah, perhatikan gambar di samping. Bisa kita lihat pada gambar, kita dapat melihat bahwa vektor AB sama dengan min 4,2, misalkan vektor A sama dengan vektor OA, dan vektor B sama dengan vektor OB. Sehingga vektor A dan vektor B merupakan vektor posisi, yaitu vektor A sama dengan vektor OA 3,2 dan vektor B sama dengan vektor OB min 1,4. Kemudian jika kita menghitung nilai vektor B dikurang vektor A, maka akan diperoleh vektor B dikurang vektor A sama dengan min 1,4 dikurang 3,2 sama dengan min 4,2 vektor AB. Dengan kata lain, vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Jadi dapat disimpulkan bahwa vektor AB dapat diperoleh dari vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Secara umum, misalkan koordinat A
X1, Y1 dan B X2, Y2. Maka vektor posisi titik A adalah seperti ini, yaitu X1 vektor satuan I ditambah Y1 vektor satuan J. Kemudian untuk titik B-nya X2 vektor satuan I ditambah Y2 vektor satuan J. Nah, berarti garis AB ini bisa kita ambil dari vektor B dikurang vektor A. Artinya X1 dikurang Y1, kemudian Y2 dikurang Y1. Kalau dituliskan dalam bentuk vektor satuan atau vektor posisi adalah seperti ini. Jadi ini adalah rumus untuk menyatakan vektor posisi dengan satuan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyatakan vektor pada bidang? Kita akan gunakan sistem koordinat kartesius untuk memudahkan dalam memahami konsep vektor dalam bidang 2 dimensi. Ini adalah gambar koordinat kartesiusnya. Sistem koordinat kartesius Y, X. Dari gambar di samping tampak vektor OP sama dengan 4 satuan dan vektor OQ sama dengan 3 satuan. Berdasarkan aturan penjumlahan diperoleh sebagai berikut. Vektor OR sama dengan vektor OP ditambah PR sama dengan vektor OP ditambah vektor OQ sama dengan 4 vektor satuan dan 3 vektor satuan. Ketika membahas vektor posisi, kita telah memahami bahwa setiap vektor R dalam bidang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor I dan J, atau vektor R sama dengan X satuan I ditambah Y satuan J. Dengan X, Y adalah koordinat titik ujung dari vektor R. Vektor R sama dengan vektor X satuan I ditambah Y satuan J. Dapat pula dinyatakan sebagai pasangan bilangan real X dan bilangan real Y, yaitu vektor R, X, Y atau vektor R sama dengan XY. Penyajian bentuk vektor R sama dengan X, Y disebut vektor baris, sedangkan penyajian vektor XY disebut vektor kolom. Nah, untuk sifat-sifat aljabar vektor pada bidang, misalkan terdapat vektor A sama dengan X1, Y1 seperti ini, vektor B X2, Y2, vektor C X3, Y3, dan vektor O sama dengan 0,0. Jika M dan N bilangan real skalar, kita akan menemukan sifat-sifat berikut. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka otomatis X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Kemudian ini adalah untuk penjumlahan kalau misalkan kita punya vektor D di mana dia adalah penjumlahan vektor A ditambah vektor B, maka tinggal dijumlahkan saja. Vektor D sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Kemudian ini berlaku untuk perkalian skalarnya seperti ini. Jika vektor D sama dengan vektor MA, maka vektor D sama dengan MX1, MY1. Kemudian untuk lawan vektornya seperti ini, vektor A sama dengan min A sama dengan min X1, min Y1. Dan yang ini vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Berlaku sifat distributif seperti ini. Lalu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Kemudian berlaku identitas penjumlahan seperti ini. Vektor A ditambah vektor O sama dengan vektor O ditambah vektor A sama dengan A. Nah, vektor yang ini vektor A ditambah dengan min A sama dengan min A, atau lawan dari vektor A itu sama dengan 0.
Kenapa? Karena ini sama dengan vektor A ditambah dengan dikurang vektor A itu sendiri hasilnya sama dengan 0. Kemudian kalau kita punya seperti ini, ada dua bilangan skalar yaitu M dan N, jadi M ditambah N dikalikan dengan C. Berarti M tambah N vektor C sama dengan vektor MC ditambah dengan vektor NC. Atau berlaku juga yang seperti ini, vektor MN sama dengan vektor C sama dengan M vektor NC. Dengan berlaku juga seperti ini, M vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor MA ditambah vektor MB. Lalu satu vektor C sama dengan C1 sama dengan C. Misalkan contoh soalnya, ruas garis berarah vektor AB untuk titik A 3,4 dan titik B min 1,6. Misalkan vektor A adalah vektor yang mewakili vektor OA, maka vektor A sama dengan 3 satuan I ditambah 4 satuan J sama dengan 3,4. Misalkan vektor B, vektor yang mewakili vektor OB, maka vektor B sama dengan min 1I ditambah 6J sama dengan min 1,6. Kedua vektor tersebut dapat digambarkan dalam diagram Cartesius seperti berikut. Dari gambar di atas, vektor AB dapat dicari sebagai berikut. A ke B sama dengan A ke O ditambah O ke B. Vektor AB sama dengan vektor AO ditambah vektor OB sama dengan min O vektor OA ditambah vektor OB sama dengan vektor OB ditambah vektor A sama dengan vektor B dikurang vektor A, yaitu min 1,6 dikurang 3,4 dan hasilnya min 4,2. Jika C adalah vektor yang mewakili AB, maka C sama dengan min 4,2. Nah, selanjutnya panjang vektor pada bidang. Jadi untuk menentukan panjang vektor pada bidang, kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk mempermudah dalam menentukan panjang suatu vektor. Misalkan R adalah titik koordinat Cartesius yang ditunjukkan pada gambar ini. Jika vektor R menyatakan vektor OR, vektor R dapat dinyatakan dengan vektor R sama dengan X satuan I ditambah Y satuan J, atau vektor R sama dengan X, Y. Panjang vektor R dinyatakan dengan vektor R dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu vektor R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contoh misalkan diketahui vektor A sama dengan 4,2 dan vektor B 5,1. Tentukan vektor A, kemudian vektor B, dan vektor A ditambah vektor B. Untuk yang menentukan vektor A, yaitu vektor A sama dengan 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 20. Kemudian kita perkecil menjadi 2 akar 5 satuan panjang. Lalu untuk menentukan yang vektor B, yaitu vektor B sama dengan 5 akar 2 ditambah 1 akar 2 sama dengan akar 26 satuan panjang. Yang terakhir yaitu vektor A tambah vektor B sama dengan 4, min 2 ditambah 5,1 sama dengan 9, min 1. A tambah B sama dengan 9 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 82 satuan panjang. Yang terakhir yaitu vektor satuan pada bidang. Dalam penjelasan sebelumnya, kita diperkenalkan dengan vektor satuan I dan J. Cara penulisan notasi vektor satuan adalah dengan memberi tanda topik. Vektor satuan ini memiliki besar panjang 1 satuan. Misalkan diketahui vektor A sama dengan X, Y. Vektor ini mempunyai panjang A sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Vektor satuan yang searah dengan vektor A adalah vektor A dibagi panjangnya.
vektor satuan yang searah dengan A diberi notasi A seperti ini, sehingga berdasarkan pengertian di atas berlaku hubungan A sama dengan vektor A dibagi vektor A. Contoh, misalkan diketahui vektor A sama dengan 1,5. Tentukan vektor satuan dari A dan tunjukkan bahwa vektor satuan dari A adalah 1. Untuk jawaban yang pertama, yaitu tentukan vektor satuan dari A. Misal penyelesaiannya, misalkan A adalah vektor satuan dari vektor A, maka A sama dengan vektor A dibagi vektor A. Vektor A sama dengan 1 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. 1 ditambah 5 sama dengan 26. Jadi A sama dengan 1,5 dibagi 26. 1 per 26 min 5 per 20. Untuk yang B, 1 per 20 akar 26 kuadrat ditambah min 5 akar 26 kuadrat sama dengan 1 per 26 ditambah 25 per 26 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Jadi terlihat bahwa panjang vektor satuan A adalah 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.